Galeri UMKM masih membahas tentang laris manis pebisnis UMKM, tentunya bersama Ibu Wildaningsih, pimpinan TW Food Indonesia, dan Mas Restu Prayogi, digital marketer dan Ketua Umum HIPMI Jember terpilih. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk sesi yang terakhir ini. Saya ke Mas Yogi dulu ya. Nah, Mas Yogi, ini yang terakhir nih, mungkin ada tips bisa menjadi seorang profesional digital marketer. Ya, kembali lagi saya sampaikan bahwa untuk menjadi digital marketer itu sebetulnya sebuah keharusan ya kalau saat ini ya, untuk semua produk ataupun semua usaha yang dijalani. Bahkan sebuah perusahaan besar pun sekarang sudah menyasar digital marketing sebagai tempat mereka untuk mempromokan ataupun mengkampanyekan produk-produk mereka. Jadi mau tidak mau, karena teknologi dan juga karena karena tuntutan juga zaman yang harus masuk ke sana ya kan. Itu berarti mau tidak mau kita harus mulai, kalau yang belum ya harus mulai belajar, harus mulai untuk mengenali bagaimana menjadi digital marketer. Yang saya ingin katakan adalah kalau mau menjadi digital marketer yang handal, yang kita harus mulai dari perencanaan. Jadi perencanaan kita memang harus matang betul. Jadi bukan hanya kita memposting sesuatu, tapi kita harus membuat perencanaan. Nah, kenapa di tempat saya itu ada tim? Nah, tim itu punya kualifikasi dan keahlian masing-masing. Jadi mulai dari desain grafis, mulai dari videographer, mulai dari content creator, juga di situ juga ada tim juga yang mengerjakan secara bersama-sama. Jadi mereka itu melakukan pertemuan sebelum membuat perencanaan tersebut. Nah, dimulai dari situ. Setelah perencanaan itu jalan, ya mulai kita melakukan digital marketing tersebut secara konsisten. Jadi yang sudah direncanakan terus dikerjakan gitu kan. Jangan karena sesuatu akhirnya terlambat segala macam. Semua harus komitmen untuk mengerjakan itu secara konsisten terus menerus. Dan karena di dalam digital itu ya semua harus update ya, harus sangat update gitu kan. Jadi oleh karena itu konsistensi untuk melakukan itu juga harus dikerjakan terus menerus. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa mengevaluasi. Jadi setiap yang sudah kita lakukan dari perencanaan dan juga aksi tadi itu, kita harus mengevaluasi. Kalau kita tidak mengevaluasi, kita tidak tahu apa ini efektif apa tidak. Nah, di sosial media itu ada diagramnya, ada statistiknya yang kita bisa baca gitu kan. Nah, itu kita harus evaluasi setiap bulan. Apakah ini efektif, apakah ini berdampak, itu harus kita lakukan. Nah, setelah itu setelah evaluasi, kita reaction lagi selanjutnya dengan membuat perencanaan baru dengan hasil evaluasi tersebut. Nah, dengan begitu secara berkesinambungan terus menerus dan secara kontinu, saya yakin bahwa kita bisa menjadi digital marketer yang sangat handal. Dan saya mau cerita sedikit. Saya di properti itu saya istilahnya kalau tahu namanya Sansa Villa Resident sekarang. Oh iya, saya tahu tuh. Nah, tidak pernah ada spanduk, baliho atau brosur atas nama Sansa Villa Resident. Sekarang ini karena apa? Karena kita melakukan itu kan biayanya mahal ya gitu kan. Dengan kita punya target market yang sudah tertuju, ya kita buat perencanaan target market kita aja yang kita sounding gitu kan, kita blowing di situ gitu kan. Tidak semua orang yang bukan target market kita yang kita sounding. Jadi kita targetkan kepada situ, kita sasar mereka, dan akhirnya ya kita mengalami sebuah lonjakan peningkatan penjualan yang sangat signifikan, dan juga ya kan dengan biaya yang sangat efisien gitu kan, efisien dan juga efektif gitu kan. Dengan dari waktu yang kita butuhkan juga efektif, karena dalam 1 tahun kita bisa jual rumah kurang lebih hampir 50 unit dengan harga kurang lebih antara 500 sampai 1 miliar. Itu kan karena kita belajar dari apa yang kita lakukan. Nah, tips dari saya, hal yang saya sampaikan tadi, mulai dari perencanaan terus kita lakukan ya kan secara konsisten, lalu udah gitu melakukan evaluasi. Setelah itu dan lakukan lagi dan kita belajar dari kesalahan ataupun kekurangan yang kita sebelumnya. Saya pikir itu. Baiklah. Terima kasih ya Mas Yogi ya. Saya ke Bu Wilda nih. Bu Wilda, gimana tips untuk sukses menjalankan UMKM dan mungkin ada saran-saran untuk para pemula bahkan yang saat ini lagi berjuang, Bu? Kebetulan saat ini saya masih jadi ketua ICSB, apa itu? International Council Small Business. Jadi keren. Komunitas UMKM internasional. Ceritanya seperti itu. Jadi di sana kita itu tidak dikhususkan kalau komunitas lain itu kan
jualan gitu Yeah, ya. betul. Kita lebih ke kerjasama gitu, kerjasama dengan komunitas-komunitas lain yang memang memperhatikan UMKM dan praktisi-praktisi UMKM. Kebetulan banyaknya teman-teman HIPMI sih yang jadi pengurus. Jadi kami sekarang ini untuk startup itu lebih ke, karena kebanyakannya itu teman-teman startup itu senangnya bazar ya, oke, kita kawal di bazar. Tapi kita bantu juga di perizinan gitu. Kita kenalkan juga ke kementerian-kementerian. Kita bantu juga untuk modal. Hanya saja Mas ya, yang saya rasakan sekarang ini teman-teman tuh kalau misalnya UMKM startup ya, kalau udah dapat modal tuh udah aja ditinggal gitu. Nggak diterusin lagi kerja di situnya gitu. Kita sih berharap teman-teman UMKM lebih ke depan tuh lebih maju ya, lebih maju khususnya dalam hal pemasaran itu lebih optimal lagi di online-nya. Karena lebih besar peluang di sana kalau kata saya sendiri ya untuk sekarang. Orang-orang lebih suka pegang HP terus pencet-pencet HP ya. Daripada itu gitu. Jadi saya sendiri sama sih kayak Mas Yogi gitu ya. Kalau untuk ke produk saya sendiri, segmen market saya tuh kan vegan. Jadi kalau misalnya acara-acara yang berbau vegan, terus acara-acara komunitas anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa gitu ya, itu saya ikut ke sana gitu. Soalnya jelas pasar saya di sana. Tapi kalau misalnya event-event lain yang memang tidak terkait dengan produk saya nggak main di sana. Kalau semakin kita paham produk kita kan, kita semakin paham pasar kita ya. Jadi kita juga nggak gatel gitu Mas. Begitu ada bazar ikut, begitu ada nggak gitu. Kita nggak di situ mainnya gitu. Nah itu bisa didapat setelah kita berkomunitas gitu Mas. Komunitas kita akan diajarkan gimana sih sebetulnya produk kita tuh posisinya di mana gitu. Karena kita bisa berbagi ilmu juga di sana ya. Luar biasa Sobat K. Terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini Mas Restu Prayogi selaku digital marketer, dan sekali lagi selamat ya sudah menjadi ketua umum HIPMI Jember. Terima kasih Mas Iksan. Mudah-mudahan lancar terus nih Mas. Amin, ya. amin. Kemudian ada juga Ibu Wildaningsi, sukses terus ya untuk usahanya ya TW Food Indonesia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga Sobat K untuk kebersamaan Anda sore hari ini. Anda sudah menyimak Galeri UMKM. Anda bisa simak kembali nanti melalui channel YouTube kami, K Radio Jember. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.